Halo, selamat datang kembali di kuliah instrumentasi, pengukuran, dan eksperimen. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang sensor kecepatan dan percepatan yang dibentuk dengan menggunakan potensiometer dan diferensiator. Pada kuliah sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sensor sudut yang dibuat dengan menggunakan sebuah potensiometer. Potensiometer ini terdiri dari sebuah resistor melengkung dan sebuah wiper yang sudutnya dapat kita variasikan sesuai dengan sudut yang sedang kita ukur. Potensiometer ini akan menghasilkan tegangan listrik yang nilainya proporsional terhadap sudut yang dibentuk oleh wiper. Jadi ketika wiper ini sudutnya 0 derajat, maka tegangan keluarannya adalah 0 volt. Sedangkan ketika wiper ini sudutnya maksimum, dalam hal ini 180 derajat, maka tegangan keluaran ini akan sama besar dengan tegangan sumber. Kita misalkan 5 volt. Jadi dengan demikian tegangan ini akan proporsional terhadap sudut yang dibentuk oleh wiper. Nah, untuk mendapatkan tegangan yang merepresentasikan kecepatan atau kita sebut sinyal kecepatan, maka kita memasang sebuah rangkaian diferensiator. Ya, rangkaian ini terdiri dari sebuah op-amp dan sebuah kapasitor, juga sebuah resistor. Nah, tegangan di sini atau kita sebut tegangan output itu nilainya adalah minus suatu konstanta dikalikan dengan diferensial dari tegangan posisi. Ya. Nah, tanda minus ini muncul sebagai akibat dari jenis rangkaian yang kita pilih ini adalah rangkaian inverting. Apabila kita turunkan lagi dengan cara memasang diferensiator, maka tegangan ini akan menjadi tegangan percepatan atau akselerasi yang satuannya radian per second kuadrat. Ya. Nah, kita coba bahas lebih detail tentang rangkaian diferensiator ini. Ya. Nah, jadi di sini kita misalkan ada arus I1 dan arus I2. Nah, kita asumsikan bahwa op-amp ini bersifat ideal sehingga tidak ada arus yang mengalir dari titik X ke titik W. Nah, jadi dengan demikian I1 itu akan sama dengan I2. Ya. Nah, arus yang terjadi atau mengalir melalui kapasitor itu adalah dQ dt ya, di mana Q adalah muatan listrik, sedangkan Q itu sendiri sama dengan C, kapasitansi dari kapasitor dikalikan tegangan yang kita berikan ke kapasitor. Itu kita sebut VI. VI ini adalah tegangan input ya. Kita lihat tegangan di titik ini adalah VI, sedangkan tegangan di titik ini sama dengan tegangan di titik W, yaitu 0. Jadi ini akan sama dengan VI min 0. Nah, sementara itu di resistor, itu adalah arus yang terjadi adalah tegangan dibagi resistor, dibagi resistansi. 0, ya, titik W itu tegangannya adalah 0, titik Z tegangannya adalah V0, jadi 0 min VO, ya, ini tegangan output yang ini dibagi R. Nah, kita dapat simpulkan bahwa tegangan keluaran itu adalah minus RC dikalikan dVi dt, turunan tegangan input terhadap waktu. R dan C itu adalah konstanta, sehingga kita bisa sebutkan sebagai K. Ya. Nah, andai kata kita memasang diferensiator yang lain, ya, jadi tegangan VO ini kita masukkan ke amplifier diferensiator yang lain, maka kita akan mendapatkan tegangan keluarannya sebesar K kuadrat D kuadrat VI per DT kuadrat. Jadi suatu konstanta dikalikan turunan kedua dari tegangan input. Nah, selanjutnya ada sensor kecepatan lainnya yang umum dipakai, yaitu speedometer. Ya. Nah, speedometer ini prinsip kerjanya seperti ini. Misalkan ini adalah sebuah roda kendaraan yang berputar, ya. Kemudian kita hubungkan sebuah kawat
ya, kawat lentur atau fleksibel melalui misalkan roda gigi, sehingga kawat ini akan berputar, ya. Tujuannya adalah untuk memutar magnet, ya. Nah, di sini ada sebuah magnet, bisa kita lihat magnet ini nanti akan berputar searah putaran jarum jam atau clockwise. Nah, persis di depan magnet itu ada sebuah piringan logam, ya, piringan logam dengan sebuah jarum indikator. Kemudian piringan ini dihubungkan melalui pegas ke dinding, ya. Oke, cara kerjanya bagaimana? Ketika magnet berputar arah clockwise, maka piringan ini seolah-olah berputar relatif ke arah sebaliknya. Jadi kita bayangkan magnet ini diam, ya. Kemudian piringan ini berputar ke arah counterclockwise. Nah, dengan demikian, ya, titik ini itu akan mempunyai kecepatan relatif ke bawah, titik ini mempunyai kecepatan relatif ke atas. Ya. Nah, sementara itu medan magnet yang dikeluarkan oleh magnet permanen itu utara akan menghasilkan B ke arah luar, ke arah sini, sedangkan kutub selatan akan menghasilkan medan magnet arah masuk. Ya. Nah, muatan-muatan listrik yang terkandung di dalam logam ini akan mengalami gaya Lorentz, ya, gaya Lorentz di mana V cross B besarnya arahnya ke sana, ya, dan ini juga arahnya akan ke sana. Nah, dengan demikian, ya, akibat adanya gerakan relatif tersebut, muatan positif akan mengalir ke sana, ya, seolah-olah ada arus listrik yang mengalir ke sana. Nah, arus listrik ini kita mengenalnya sebagai eddy current, ya. Nah, jadi arusnya mengalir ke sana. Nah, sekarang selanjutnya kita tinjau, ya, cakram ini sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik ke arah sana. Apabila sebuah konduktor yang mengalirkan arus listrik berada di dalam medan magnet, maka dia akan mengalami gaya Lorentz, ya. Jadi ini arusnya ke sana, sedangkan ini B-nya itu ke sana, ya. Yang ini B-nya ke sana, ingat IL cross B, ya. I cross B, maka yang bagian segmen ini, ya, arus ke sana di cross dengan B akan timbul gaya Lorentz ke sana, ya, sehingga nanti muncul torsi, begitu, ya. Ya. Nah, ini perlu dipastikan, ya, apakah jadi kalau arusnya ke sana I cross B, ya, I cross B berarti gaya Lorentz-nya ini ke sana. Ya, sedangkan yang ini I cross B ini gaya Lorentz-nya ke atas. Nah, dengan demikian si jarum indikator ini akan berputar ke arah clockwise, ya, berputar searah putaran jarum jam. Semakin tinggi kecepatan dari kendaraan ini, ya, maka semakin besar pula omeganya, semakin besar pula V yang terjadi. Ya, kecepatan relatifnya semakin besar. Apabila kecepatan relatifnya semakin besar, maka gaya Lorentz-nya akan semakin besar, ya. Jadi dengan demikian torsi yang dihasilkan untuk memutar piringan ini ke arah clockwise akan semakin besar. Namun itu akan diimbangi oleh torsi yang dihasilkan oleh gaya pegas ini, ya. Nah, jadi pada kecepatan konstan, jarum ini akan bertahan pada angka tertentu, misalkan 100 km per jam, ya. Nah, ini angka 100 km per jam ini perlu kita kalibrasi, ya. Konsep kalibrasi itu dibahas di video lainnya. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya.